Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Laporan HAM internasional Deplu Amerika Serikat mendapat banyak sorotan di tanah air, termasuk dari para menteri dan wakil rakyat, khususnya terkait aplikasi Peduli Lindungi. Namun apa sebenarnya isi laporan Amerika Serikat terkait aplikasi pencegah penyebaran COVID ini? Berikut laporan dari tim VOA. Seperti tahun-tahun sebelumnya, pada pertengahan April, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat menerbitkan laporan tahunan HAM internasional. This report, a public report, is very clear about the issues, challenges, concerns we have across the world with nearly 200 countries. And as I said before, it doesn't distinguish between friend and foe. Indonesia yang sering disebut sebagai mitra dan sahabat tak lepas dari sorotan. Tahun ini dari sederetan isu HAM yang tercantum dalam laporan itu, yang paling disoroti pemerintah Indonesia justru catatan terkait Peduli Lindungi, aplikasi untuk memonitor dan menekan penyebaran COVID. Catatan satu alinea yang hanya menyebutkan kekhawatiran para pemerhati HAM atas keamanan data pengguna itu tidak hanya menjadi polemik, bahkan memicu pemerintah Indonesia untuk membela diri dengan menyatakan penanganan COVID-nya jauh lebih baik dibanding Amerika. Menurut Komnas HAM, sejauh ini belum ada laporan kebocoran. Tidak menutup kemungkinan itu ada. Gitu. Tapi sampai hari ini tidak ada laporan yang masuk kepada kami. Dan yang kami pahami, teman-teman NGO yang mengatakan itu juga belum menunjukkan bukti-buktinya, hanya mengatakan mereka concern. Saat ini aplikasi serupa sudah banyak digunakan di banyak negara, seperti Tiongkok dan Prancis. Tapi aktivis HAM menilai kekhawatiran tetap ada, sehingga patut diangkat dalam laporan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat. Kayak sekarang ini banyak sekali kritik terhadap penyalahgunaan data kependudukan dari Dukcapil. Itu sering bocor. Wajar sekali bila ada orang yang khawatir dengan Peduli Lindungi, karena bisa dilanggar. Kan? Kayak di Tiongkok, bila dianggap seorang disiden, manalah di Shanghai atau di Xinjiang, diharapkan tidak bepergian dari kota tersebut. Nah, program COVID itu dibikin apalah merah atau hitam sehingga Anda nggak bisa naik kereta api. Lebih lanjut, Ketua Komnas HAM mempertanyakan basis moral Amerika Serikat menerbitkan laporan HAM. Dalam berbagai kesempatan Amerika tidak konsisten dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Nah, itu banyak sekali pelanggaran asasi manusia, terutama justru di negara-negara luar yang dilakukan oleh Amerika. Tapi Andreas Harsono berpendapat lain. Banyak negara lain bikin, termasuk negara yang lebih kecil dari Amerika, Swedia itu tiap tahun bikin. Jadi tidak ada hal yang aneh, karena ini semacam kompilasi ya, persoalan-persoalan hak asasi manusia di seluruh dunia. Menurut saya seharusnya negara Indonesia juga bikin. Laporan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat setiap tahun juga mengangkat kemajuan yang dicapai, meski sorotan lebih sering pada tuduhan pelanggaran atau dalam kasus Peduli Lindungi kali ini kekhawatiran penyalahgunaan. Dari Alexandria, Virginia, Yuni Salim dan tim VOA.